Kita dari tim keamanan siap mengawal 5 bis yang sudah disiapkan oleh jemaat, di mana setiap tim keamanan ada di bis masing-masing 1 orang. 1 di gereja. Demikian pula sebaliknya nanti setelah dari Kebun Raya, tim keamanan siap di sini untuk melihat keadaan di sini juga semua. Sip, mantap. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Ya, selamat pagi dan semua warga Bethlehem. Kita bersukacita dalam rangka kita akan bersama-sama untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebagai bukti bahwa kita dipanggil untuk diutus dalam saksi Kristus untuk menyatakan kebenaran Allah. Kebun Raya Bedugul adalah tempat di mana kita akan mengambil tempat beribadah sebagai mimbar utama. Jadi perjumpaan alam itu adalah perjumpaan dengan Sang Ilahi, dan semua dengan penuh sukacita, anak-anak, pemuda, sekolah minggu, dan orang tua sampai warga senior. Kita akan bersama-sama berangkat dalam kesatuan hati untuk semangat sukacita melayani Tuhan. Tuhan naik ke sorga dan kita diutus untuk menyatakan kebenaran. Selamat hari naik Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ibu, Bapak, dan Saudara, kita mengemas ibadah Padang ini tidak seperti yang biasa kita gunakan atau kita lakukan di dalam gedung gereja. Kita menggunakan liturgi secara kontemporer dan kita mau mobile dengan alam ciptaan Tuhan sehingga semua bisa kelihatan keindahan alam. Ibu, Bapak, Saudara, satu kata. Bagaimana kalau kita, satu anak kalimat, bagaimana kalau kita berpisah? Sudah lama kita bersama-sama, tiba-tiba kita berpisah. Tiba-tiba berpisah. Apa yang Ibu, Bapak rasakan? Kalau berpisah, apa yang dirasakan, Pak? Sedih. Sedih. Bapak bilang sedih. Ada yang lain? Kalau kita berpisah, apa yang Ibu rasakan? Tiba-tiba berpisah, apa yang dirasakan? Kangen, Pak. Kangen. Keras, Bu. Kangen, Pak. Kangen. Mantap. Ada yang bilang sedih, ada yang bilang kangen. Ini kelompok berapa tadi ya? Oh, kelompok 1. Saya cari kelompok 2 lagi. Mana kelompok 2? Kalau berpisah, apa yang dirasakan? Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau berpisah? Apa yang Mama rasakan kalau berpisah? Kelompok keempat ini. Oh ya. Apa yang dirasakan kalau berpisah? Kalau berpisah apa yang dirasakan, Bos? Ingin cepat bertemu kembali. Wih, ingin cepat bertemu kembali. Apa yang dirasakan kalau berpisah, Mak? Susah. Hah? Sedih. Susah, sedih. Susah dan sedih. Kangen, ingin cepat bertemu, sedih. Saya cari kelompok 3 dulu. Kelompok 4. Mana 3? 3. Siapa yang datang paling terlambat kelompok 3? Saya mau tanya kepada beliau. Siapa yang datang terlambat tadi? Mana Jaya? Mana beliau? Apa tuh? Mana beliau? Kenapa bisa nyasar ke sana kelompok 3? Apa yang Pak rasakan kalau lambat main apa? Kalau berpisah? Rindu. Rindu. Nanti nyanyikan judul lagu itu ya. Rindu, betapa rindu hatiku.
Apa yang ibu rasakan kalau berpisah? Tadi ibu yang kena penalti. Kehilangan. Wow, kehilangan. Tidak ada yang bersuka cita ya kalau berpisah ya. Nggak ada. Memang nggak boleh begitu. Berpisah, oh happy saya kalau saya bisa berpisah dengan dia gitu loh. Ada yang begitu. Tapi Alkitab hari ini mencatat itu loh Bapak Ibu Saudara. Ini persoalan bagi kita sekarang. Alkitab mencatat ya bahwa mereka pulang ketika saat dia memberkati, lalu mereka berpisah, mereka pulang. Siapa mereka? Murid-muridnya pulang dengan apa katanya tadi kitabnya? Bersuka cita. Apa alasan kita bersedih dan kangen? Apa alasannya kita sedih dan kangen tadi? Ada alasan Pak sedih? Ya, karena tidak berjumpa lagi. Kata kuncinya beliau ini selalu saja kena betul-betul di hati ya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat ternyata kita butuh dua pilihan dalam hidup ini. Ya, kalau mau bertemu harus siap-siap ada resiko berpisah. Dalam perpisahan itu Alkitab mencatat ternyata Tuhan Yesus hari ini yang kita rayakan naiknya ke surga. Dia katakan dia ajak mereka keluar dari kota. Ya, dia ajak keluar dari kota dekat dengan Betania, tempat di mana yang sangat kondusif. Ini adalah Betania bagi kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Betania bagi kita. Lalu Pak Ketua Panitia Hari Raya, dia mengajak kita di tempat yang sangat teduh dan sangat kita rasakan kesegaran ilahi. Tadi Pak Penatua Budi mengatakan, di sini Tuhan, alam terbuka. Kami siap membuka hati. Membuka hati untuk apa? Yang engkau naik hari ini akan turun sesuatu, memberikan kita kesegaran dan roh sukacita. Bukan roh kesedihan, bukan roh kehilangan, bukan roh kecemasan, bukan roh yang membuat kita kecewa. Dikatakan mereka pulang dengan sukacita. Waktu mereka pulang dengan sukacita, mereka berada di mana dikatakan ayat yang terakhir? Di bait Allah. Artinya mengalami hadirat Allah di mana saja. Mesbah keluarga dihidupkan dengan roh perjumpaan dengan ilahi. Di dalam persekutuan kita sebagai tubuh gereja, tubuh Kristus, kita mau sembah dia dengan satu kata. Saya bersuka cita karena apa? Dia yang saya imani hari ini kita rayakan. Naiknya ke sorga, dia pergi ke sana. Dia tidak pergi untuk berpangku tangan. Dia tidak pergi untuk berpangku tangan. Tetapi dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya dan mau melakukan kebenarannya. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, waktu kita masih mengembara di dunia ini, di alam ini, pada saatnya ketika dia menjemput ibu bapa, dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempatnya. Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Bahwa tempat itu adalah tempat di mana hari ini kita mau imani, Tuhan, saya tidak akan berkeliaran secara pribadi yang liar lagi. Yang saya tahu ketika pulang nanti, ada tempat yang sentosa. Tempat yang sentosa, yang abadi, yang kekal itu adalah tempat di mana pilihan yang terbaik menurut Tuhan. Menurut Tuhan. Sehingga ketika kami kembali, murid-murid ini tadi katakan, mereka semua kembali dengan bersuka cita, lalu ada di bait Allah, rumah Tuhan. Kita pun kelak, ketika kita kembali, ending dari kembali itu adalah roh sukacita mengiringi perjalanan pulang kita ke bait Allah. Bait Allah yang kekal, bait Allah yang damai, bait Allah yang sentosa, bait Allah yang penuh dengan sukacita. Untuk alasan apa lagi kita sebagai orang percaya untuk tidak mengimani dia? Dia terlalu baik bagi ibu bapa dan saya. Dia melihat dan mengenal setiap kita. Hari ini kita merasakan lawatan Tuhan lewat firman ini.
Berarti ibu bapak saudara, waktu dia naik dia katakan begini, sembari kamu menunggu, aku datang yang kedua kali. Tuhan mempertegas kepada dunia, aku telah mati, dan pada hari yang ketiga aku telah bangkit. Sebelum dia mati, dia sudah dimuliakan di salib. Dia masuk ke lubang kubur untuk mencari kunci keselamatan itu yang jatuh dan tidak bisa diambil oleh manusia. Adam yang menjatuhkan, melepaskan begitu saja, tapi Adam tidak bertanggung jawab untuk mencarinya. Dan semua cara sudah diambil, tidak ada yang mendapatkannya, hanya dia satu-satunya. Dia ambil, dia masuk dalam alam maut itu, dia ambil pembuktian diri, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia selamat. Dan hari ini ketika dia selamat itu, dia naik ke sorga. Penegasan naik ke sorga adalah agar yang kita imani dan kita yakini itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Dia menegaskan kepada ibu bapak saudara, dia naik tetapi sekaligus dia utus kita. Pengutusan kita itu adalah legalitas Allah atas kehidupan anak-anak Tuhan. Pengutusan untuk apa? Ceritakan kepada dunia, jadilah saksi-saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ceritakan, saya sudah mati, bangkit, dan aku naik ke sorga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang nyaman, sentosa. Dan alam itu adalah alam perjumpaan. Membuktikan bahwa dia naik hari ini untuk mempertegas kembali status ibu bapak dan saya. Kita bukan yatim piatu. Amin. Kita bukan yatim piatu. Pak Adi, katakan, naiknya Tuhan ke sorga hari ini menegaskan bahwa kita bukan yatim piatu. Bukan yatim piatu. Bukan yatim piatu. Ya, tapi kita adalah anak-anak Allah, saksi Kristus, duta Kristus untuk memperkatakan bahwa dia hidup dan dia layak ditinggikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga untuk mempertegas saya, status kita sebagai utusan Kristus di dunia, bahwa pekerjaan kita belum selesai. Tugas kita masih berkelanjutan. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Tinggalkan segala bentuk roh berhala hati kita. Jauhkan diri kita dari segala bentuk perseteruan, perpecahan, kedengkian, kedegilan hati, tegar tengkuk. Buang itu semua. Karena kita mau pulang, kita mau merasakan lawatan Tuhan dengan penuh roh sukacita. Sebentar kita pulang dengan sukacita Allah. Kita bukan pulang dengan status yang sedih, status yang kecewa. Kita tidak pulang dengan roh kehilangan, tapi kita hadir sebagai anak-anak yang mengalami roh persekutuan, roh kesehatian, dan roh semangat bersaksi sampai Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan sukacita Allah melawat setiap keluarga lepas keluarga. Haleluya. Amin.